Polemik hak pengelolaan di perumahan Darmo Hill Surabaya, berbuntut Tony Sutikno ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan penganiayaan. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis, menghadirkan 3 saksi yakni, Danang, Nur Huda Security Perumahan Darmo Hill Surabaya dan Legal Developer. Inti keterangan kedua satpam tersebut, berbeda yakni, Danang, menyebutkan, melihat Tony Sutikno, merangkul Beni kemudian mencekik, sedangkan Nurul Huda, menyebut, tidak melihat Tony Sutikno mencekik. Lebih lanjut, Nurul Huda mengatakan, Tony Sutikno menasehati security yang sedang membagi selebaran putusan Mahkamah Agung yang berbunyi hak pengelolaan perumahan Darmo Hill dikelola developer. Lain halnya, dengan keterangan legal developer, yang mengatakan, tidak tahu peristiwa kejadian. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ada keberadaan di perkara pertama. Ya, di dalam perkara tipikor pun 10 saksi di perkara pertama. Yang penting antara saksi satu dan saksi lain tidak saling mempengaruhi ya. Oke, silakan lanjut. Pak Nurhuda dengan Pak Danang, Bapak kedua security ya? Ya. Pegang punya saya. Sejak kapan kalau Bapak kerja? Bulan Mei 2023. Kalau Pak Nurhuda sama? Beda? Beda Pak. Siapa yang lebih senior? Siapa yang duluan bekerja? Saya Pak. Pak Nurhuda. Baik. Pak Nurhuda, ada peristiwa apa pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 4:30 sore? Waktu itu Pak Tony cuma menasihati Pak sama Pak Tony saudara nasihati? Bukan, Pak Tony menasihati. Waktu itu Mana nasihati siapa? tidak security Pak. 3 orang security. Ya. Di situ ada Pak Beni. Masih belum. Belum ada Pak Beni. Ada siapa security yang situ? Pak Danang dan buat security lainnya. Azam. Azhar. Ya, ngapain kegiatannya di depan rumahnya Pak Beni? Pak Tony itu menasihati Pak. Iya, kegiatannya ngapain Pak Azam di situ sehingga dinasihati oleh Pak Tony? Kalau Pak Tony itu istilahnya nggak mau terganggu kalau Tidak mau terganggu. Jadi Pak Azam itu ada membagikan surat pemberitahuan hasil putusan ini. bukan IPL Pak itu Pak. Kenapa? IPL. Iya, berdasarkan ini dibagikan ke warga. Keluarga. Tapi di depan rumahnya Pak Tony. Baik. Setelah itu ini kan dirampas ya. Kalau perampasan saya Belum datang. Terus setelah saudara tiba di lokasi, ada siapa saja? ada berapa tapi nggak security sama Pak Tony. Saudara, Pak ini, Danang. Ya, kedua itu siapa? Pak Azam, Danang, terus Pak Tony. Saudara. Saya belum datang. Oh, belum datang. Enggak, setelah saudara datang, Ada 5. ada 5 orang. Sama saya. Apa yang saudara lihat di situ? Pak Tony itu nasihati Pak. Kalau untuk security itu jangan sampai ganggu warga kalau menegakkan iuran IPL pakai jalan. Tidak dilarang oleh Pak Tony. Sebenarnya bukan larang Pak, jangan mengganggu Pak. Oh, jangan mengganggu. Boleh ini dibagikan, tapi jangan mengganggu. Apakah waktu pengendali Pak Tony merasa terganggu? Kalau Pak Tony sendiri merasa terganggu Pak. Tidak dilarang ya. Ya, Terus apa yang saudara lihat setelah saudara datang situ? Pak Tony menasihati Pak. Hanya itu aja. Ya, Tidak ada yang lain. ada yang lain. Silakan saudara, pindah ini. Pak Danang, apa yang saudara lihat? Pertanyaan sama. Yang saya lihat waktu saya datang di lokasi, Pak? surat yang dibagikan kedua teman saya, Ya. sama Yahya dan Rizal, surat tersebut dirampas Pak. Dirampas. Kemudian dibuang di depan rumah beliau. Terus? Dari situ beliau mengatakan tidak boleh diambil. Jangan diambil lagi, jangan dipungut. Jangan. Kalau dipungut apa kata beliau? Terdakwa ini. Mau dilempar. Mau dilempar, mau dipateni, Ya. mau dicelurit. Ya. Saudara ada itu di situ. Ada. Saudara dengar. Nah, Setelah itu dilakukan tidak sama terdakwa ini? sebelum itu terjadi Pak, instruksi dari Pak Budi, Ya. di untuk meninggalkan lokasi. Meninggalkan lokasi. Sempat nggak
ada gerakan dari terdakwa ke saksi Wendy. Apa yang dia lakukan? Yang pertama waktu Pak Tony baru datang di Titik. ya Terus itu ada lagi di sekian Pak. oke, dengan kedua tangan atau dengan satu tangan? Dengan ada dua tangan. Dengan kedua tangannya itu. Saudara kan sudah di situ. Betul. Saudara tidak beneran. Saya berusaha mulai. Nah, terus saudara dari akhirnya apa? Lepas nggak tangan? Lepas. Lepas. Kemudian kemana terdakwa itu? Kemudian beliau bilang pasti teman, alhamdulillah sulit. Sulit. Masuk ke rumah. Dan dia tidak masuk ke dalam rumah. Keluar nggak Pak Sulit? Sebelum keluar kita sudah meninggalkan lokasi. Jadi sebelum terdakwa itu keluar, saudara sudah meninggalkan lokasi. Pindah ke Pak Denang ya? Terus Pak siapa? Pak Dedi, oh ya. Jadi legalnya ya. Saudara bekerja di PT Dharma ini sudah berapa lama? Sejak tahun 2010. Baik, apa keseharian tugas saudara? Ya kami mengkomunikasikan apapun hasil dari kerja pengelola Sebelumnya yang mengelola iuran warga ini siapa? sejak tahun 2000 itu masih PT Dharma Bakti Adijaya. Kemudian kapan berpindah ke RT? bukan berpindah. Jadi? sampai hari ini masih di PT. Masih di PT itu. Terus apa masalahnya dengan terdakwa? Kami tidak tahu sebenarnya, cuma karena beberapa waktu sebagai ketua RT mengambil alih dengan pengelolaan, makanya terjadi persoalan hukumnya. Waktu dikelola oleh Dharma Bakti Adijaya, warga ada yang komplain tidak? Sampai tahun 2020 tidak ada masalah. Ada masalah. Kesininya baru komplain. Ya, sejak Kemudian- terbentuknya Pak Tony sebagai ketua RT baru Ketua RT malah warga condong ke Pak Tony. sebagai Sebagian karena merasa nyaman gitu. tidak. Oh tidak juga. Jadi diambil alih. Inilah yang terjadi sengketa. Dapat datang di pengadilan sini. Betul. Siapa yang menang? Di tingkat pertama PT dari Pihak warga ya, melalui Pak ini, Pak Ya. Tony. Kemudian di pengadilan tingkat kedua, yang kedua dan sampai dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dari pihak PT. Baik, jadi inilah yang diedarkan. Betul. Kemudian tidak terima terjadi peristiwa tersebut. Betul. Cukup ya boleh. Ya, silakan saya. Saudara Wali, pada saat itu tadi pernah nggak dilakukan keluarga di satu tempat? Ada nggak dalam pertemuan antara warga? Sekarang gini, itu kan diberitahukan. Pertanyaan saya, dikumpul nggak warga di situ semua? Dan kenapa harus satu persatu? Kami hanya mengedarkan putusan itu, Pak. Ya, Karena cocok. prosesnya sudah lama. Ya cocok, maksud saya bukan penelitian, maksud saya tidak dikumpulkan itu warga di situ. Tidak, jadi persatu. Betul. Jadi tidak ada, misalnya kalau kita kan pengelola kan kumpul supaya enak itu, bukan satu persatu. Ini kan warga, bukan person. Kan? Saudara saksi, saudara kan tugasnya selaku direktur ya? Maaf, Pak. Yang legal. Oh legal ya? Legal. Legal di PT apa Pak? PT Dharma Bakti PT Adijaya. Dharma Bakti. Setahu Bapak itu Pak Benny itu juga kerja di PT Dharma Bakti. Pak Benny itu adalah profesional dari pengelolaan juga. Manajer operasional di PT yang lain ya? Ya. Apa hubungannya dengan PT yang saudara tempat bekerja dengan Pak Benny? Kami menunggu PT Korea di mana Pak Benny berada sebagai pengelola itu. Sebagai pengelola lingkungan. Nah, terkait surat edaran yang disampaikan oleh security Danang ke warga-warga itu, apakah memang ada tugas khusus yang diberikan kepada saudara Benny untuk melakukan itu? Ya. Jadi tugas pengelola manajer operasional pengelolaan adalah melakukan satu terkait dengan iuran, tagihan iuran pengelolaan yang setiap bulan. Hal yang bersifat umum. Tadi kan saudara juga jelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa ini kan perkara sebelumnya ada perkara perdata yang sedang bergulir ya di pengadilan ya. Ya. Tahu ya? Nah, terkait
terkait dengan itu kan putusan yang mau disampaikan ke pihak warga. Pertanyaan saya, apakah memang harus disampaikan satu persatu atau harusnya dikumpulkan 10 orang disampaikan? Jadi yang disampaikan itu adalah putusan kepada yang sengketa. Gitu. Ya, jadi putusannya ke Pak Tommy Sutikno, ke Pak apa ini? Ada 4 pengurus RT. Ya, Ada 4 pengurus RT, kita kasih tahu karena bukannya ada 4. yang menggugat ada 4 ya. Pak Tony sendiri secara pribadi dengan yang lainnya yang ada warga itu. Terkait masalah surat edaran ini kan sumber masalah ini yang surat edaran ya, dan surat edaran ini kan sumber masalahnya awalnya kan di situ terjadi perdebatan antara Pak Tony. Terkait surat edaran itu, apakah memang harus diedarkan satu persatu begitu? Apa urgensinya? Ya, warga juga tahu Pak bahwa di dalam putusan itu, karena sengketanya ini kan mereka mengatasnamakan warga. Oh begitu. Ya, padahal tidak semua warga berada di situ, makanya kami yakin menerima seperti yang ini satu-satu. Tidak pernah ada pemanggilan ke warga itu untuk disampaikan secara bersama, nggak perlu satu persatu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Kita pakai Pak Dana. Saudara Dana, saudara kan security di sana. Apakah tempat dan saudara tempat itu membagi itu adalah bagian dari wilayah juga saudara? Wilayah saudara. Saudara melakukan kerjaan itu atas perintah siapa? Pimpinannya siapa? Pak Beni. Pak Beni yang perintahkan saudara. Saudara diberikan tugas itu secara lisan atau secara ada surat tugas untuk menyampaikan itu? Bisa. Pada saat saudara melakukan itu kan ketemu dengan siapa? Pak Beni pada saat itu. Pak Tony, apakah Pak Tony apa yang disampaikan Pak Tony pada saat ketemu dengan Pak Tony? Kamu di sini apa? Kamu di sini siapa? Mas Kriti. Apa yang di sini? Saya menjalankan tugas. Saya diperintah. Saya cuma begitu. Disampaikan begitu. Ya. Terus pada saat itu tidak ada perdebatan yang keras antara saudara dengan Pak Tony? Ada. Apa itu? Tony menyampaikan, kamu di sini ngapain di sini? Saya diperintah. Diperintah. Suruh ke sini, bosun. Perintah. Kamu tidak. Oh gitu ya. Coba kita bahasa Indonesia nggak terlalu paham apa artinya kamu di sini perintah. Suruh ke sini, bosun. Mau tak pukul mulutnya. Oh begitu. Kita mau ajak bantu saya. Itu kata-kata yang disampaikan Pak Tony. Nah, pada saat itu saudara sampaikan ke Pak Beni. Pak Beni datang. Nah, itu saya menghubungi Pak Beni. Ya. Pada saat Pak Beni datang, apakah Pak Tony langsung melakukan perdebatan yang keras atau gimana? Begitu Pak Beni datang, Pak Tony langsung gini Pak ke Pak Beni. Apa itu? Dirangkul. Intinya begini Pak. Nah, Terus beliau debat dengan Pak Beni. pada saat Pak Tony ngerangkul Pak Beni, apa kata-kata yang diucapkan Pak Tony pada saat itu? Saudara dengar nggak? Dengar. Tidak dengar. Tapi saudara lihat, Ya. gini ya. Nah, pada saat gini dirangkul, apa reaksi Pak Beni pada saat itu? Diam. Diam. Berarti nggak ada reaksi. Saudara juga di situ diam juga, nggak ada apa-apa kan? Nah, setelah itu tadi juga saudara menerangkan bahwa ada pencekikan. Yang saudara lihat itu benar pencekikan atau hanya dirangkul ini? Saya lihat setelah itu pencekikan. Pencekikan. Yang duluan rangkul apa cekian? Duluan rangkul dulu, setelah itu pencekikan. Nah, bagaimana peristiwanya sehingga bisa terjadi pencekikan pada saat itu? Waktu kejadian, saya minta untuk merekam video. Ada di rekaman video pencekikannya? Waktu kejadian musiknya nggak ada, tapi ada dokumentasi suara. Iya, pertanyaan saya ada nggak? Kan saudara kan ada yang rekam itu. Teman-teman saudara kan ada yang rekam. Waktu pencekikannya nggak ada, karena sebelum pencekikan, saudara kami berusaha menyerang perekam, Akbar, Pak Rizal. Saya berusaha mulai Pak Akbar dulu. Setelah itu Pak Tony pindah ke Pak Beni untuk melakukan pencekikan. Berarti yang direkam yang saudara tunjukkan sebagai bukti di depan majelis ini tidak ada pencekikan di situ ya? Hanya suara. Ada suara, tapi tidak ada pencekikan di situ, kelihatan di situ ya. Yang rangkulan ada nggak? Ada. Nggak ada juga. Baik, saya pindah ke Pak. Siapa?
pada saat saudara, tadi kan menerangkan, saudara kan belakangan datang. Yang duluan datang ini kan Pak Danang, siapa lagi? Pak, yang 3 orang ini. Pak siapa lagi yang satu? Bisa sama Akbar. Ya. Pada saat itu, saudara lihat itu kejadiannya seperti apa pada saat saudara datang pertama? Sama yang disampaikan sama Pak Danang tadi, waktu Pak Beni datang itu memang meranggul. Terus di situ Pak Tony menasihati juga, kamu makan di sini, kamu kan kerja di sana. Seharusnya kamu itu kerja di sana, dan di sini. Berarti wilayah tugasnya Pak Danang itu bukan di wilayah itu ya? Ya kalau SOP-nya dari manajemen mereka juga ya semua wilayah Pak. Oh gitu. Tapi sebagian warga kan ada yang nggak mau Pak. Nggak mau. Iya. Pernah nggak dengar dari warga ada keluhan terkait masalah-masalah edaran itu? Ada Pak. Ada. Ada. Ada berapa banyak warga yang mengeluh kepada saudara? Waktu itu ya banyak Pak. Banyak ya? Iya banyak. Terus keluhannya disampaikan nggak ke Pak Tony itu keluhan? Waktu itu ya juga disampaikan juga. Tapi kan waktu bagian itu Pak Tony sudah akan menjabat sebagai RT. Oh begitu pada saat itu. Iya sudah akan menjabat sebagai RT. Nah, terkait dari apa yang disampaikan oleh Pak Danang tadi, apakah saudara melihat ada tragedi pencekikan antara Pak Tony dengan Pak Beni? Kalau yang saya lihat terkait di pendidikan tidak ada Pak. Cuma itu megang keras Pak dengan kedua tangan memang. Memegang kerah baju. Kita baju dengan Seperti kedua apa tangan. kemudian dia pegang itu? Bisa nggak dicontohin? Supaya apa jadi tahu seperti apa? Coba diperagakan dulu. Terus pada saat dia pegang kerah baju itu ngomong apa itu Pak Tony ke Pak Beni? Dengar kan? Saya dengar Pak Beninya itu gini. Saya respon langsung bilang, jangan pura-pura kamu. Pak Tony juga bilang juga jangan pura-pura. Apa itu suara itu? Istilahnya kayak sakitan. Padahal yang saya lihat itu kan cuma memegang kerah. Saya sendiri di situ kan ada videonya. Itu saya jangan pura-pura kamu. Ada berapa jarak saudara antara Pak Tony dengan Pak Beni itu melakukan itu? Waktu itu saya 2 meter. 2 Dengan meter. kejadian itu saya meraba. Berarti dekat ya, dekat sekali ya, bisa tahu. Dekat. Waktu saudara menyaksikan itu, apakah saudara melihat tangan Pak Tony itu menyentuh kulitnya si Beni atau gimana? Kalau yang saya lihat nggak menyentuh Pak, cuma pegang kerah aja Pak. Pegang kerah aja, berarti nggak sampai ada pencekikan ya, saudara lihat. Kan Iya. saudara kan di situ kan? Iya. Bahkan saudara juga sempat. Iya, saya yang video Pak. kan ya? Saya yang video. Baik. Pada saat itu, apakah saudara melihat setelah kejadian itu ada nggak bekas itu di lehernya si Beni waktu itu? Nggak ada Pak, waktu itu Pak. Benar nggak ada? Nggak ada. Pada saat itu ya saudara Iya, sampaikan. benar nggak ada Pak. Pasca kejadian itu kan saudara masih ada di situ. Setelah kejadian itu, Setelah kejadian itu saya di situ benar. Pak Tony nggak tahu waktu itu bilang apa, langsung mereka bubar. Kita lihat sudah nggak ada masalah lagi, istilahnya kerumunan lagi. Saya juga bubar juga Pak. pada saat itu yang saudara saksikan itu Pak Beni masih bisa jalan kah Masih. atau dia apa gimana? Masih, Pak. Masih normal saja. Pak. Baik. Silakan Mas Nur, saya coba kasih tahu. Saudara saksi, waktu katakanlah dia dicekik, ada enggak reaksi dari Pak Beni? Biasa kalau orang kita rasa sakit, secara refleks ngumpul atau reaksi, ada enggak? Tidak ada. Nanti tidak ada reaksi, sama sekali tidak ada. Merinding, tidak ada. Biasa kalau kita dicekik, bisa otomatis kita ada reaksi. Tidak ada. Itu cuma hanya bertolak. Terus apa tindakan kalian semua? Melerai. Itu betul. Waktu kejadian itu ada nggak reaksi Beni? Nggak ada Pak. Dia diam. Nggak dia memang Tidak ada reaksi sama sekali. Apakah ada gerakan refleks atau bagaimana? Tidak ada. Ini kan dari saksi maupun dari itu kan ada juga menunjukkan ini kejadian. Sama tunjukkan juga untuk membedakan dengan apa yang dijadikan dulu oleh pihak terkait. Benar. Kawan. Ini mana?
nama apa? Tadi ya. Ini Pak Temo. Ini ya, ada satu lah ya, ada dua ini. Sama yang bikin kata, sama apa ya? Oke, halaman ini ada di para laki ya. Kita mana satu lagi ada di sini ya? Ada. Tidak ada ulang ini pada kita supaya ya, kita izin untuk di anu ya, koordinasi ya. Tidak ya. Tapi nama demikian ya, nanti makanya tak tanya kan sama dengan jaga dan sama nanti saya kan tidak bisa ya. Ya, itu akan berikan, alihkan dulu. Nanti tetap dilakukan dalam pembinaan dibayar. Ya. Masih ada pertanyaan? Cukup ya. Cukup ya. Datanya Pak yang sudah paling kan siapa namanya tadi Pak? Nurga. Pak Nurga ya, Bapak bilang tadi tidak ada sekian. Siapa? Ya. Pertanyaan saya, tidak ada atau Bapak tidak memperhatikan? Beda Pak. Kalau Bapak tidak ada sekian, memang Bapak fokus kepada tangan dan leher. Tapi kalau tidak memperhatikan, itu Bapak memperhatikan yang lain. Yang saya lihat itu kan waktu itu kan zaman saya video Pak. Nah, Waktu kejadian itu Pak, saya yang merapat. Saya lihat sendiri Pak. iya pertanyaan saya, betul ya Pak. Ya. Tapi orang walaupun ada tetap di situ, pikirannya kemana-mana bisa. Terus Bapak pada saat ada kejadian mencekik sesuai dengan versinya data, Bapak Pak tidak melihat, kan bisa juga. Tapi kalau Bapak mengatakan tidak ada sekian, memang Bapak memastikan melihat dari awal sampai akhir itu antara tangannya Pak Siko dengan lehernya Pak Beni. Gak ada memang Pak. Tidak ada, ya, setelah ya. Tidak Pak. Bapak mengatakan tidak ada luka di leher. Tidak ada Pak. Bapak sempat melihat. Sempat melihat Pak. Sempat lihat ya. Kejadian itu tanggal berapa? 7 Mei. 7 Mei. Bacakan bukunya. Kenapa? Saya perintah penuntut umum untuk membacakan bukunya.
Tanggal berapa Pak? Cuma Tanggal 13 Mei yang mulia. Leher. Pada leher kanan didapatkan 3 luka bakar masing-masing berukuran 0,5 cm. Pak, dikatakan tanggal pemeriksaan visumnya bukan tanggal visumnya. Saya Dr. Nurul Widya Kuma pada hari Selasa tanggal 7 Mei telah melakukan pemeriksaan kepada seorang bernama. Pemeriksaannya dilakukan tanggal 7 Mei. Hasilnya langsung. Ya, hasilnya keadaan umum sudah penuh. Sekarang kesadaran 456, tekanan darah 120 per 80 mm air sar, denyut nadi 85 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius, cepat nafas 2 kali 20 kali per menit, saturasi oksigen 99%. Pakaian baju menutup luka, kepala menunjukkan kekerasan. Kesimpulan, pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia 42 tahun dengan keadaan sadar ditemukan luka memar pada leher kanan dan kiri, ditemukan luka lecet gores pada leher kanan akibat kekerasan tubuh. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau mata pencahayaan atau untuk sementara waktu. Demikian visum dibuat dengan nilai sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Oke, itu ya. Nanti kita yang mempertimbangkan setelah saudara mau menerangkan ya. Saudara sudah jawab sumpah. Oke, saya tanya kepada yang paling kiri, Bapak selaku legalnya ya. Oke, itu coba Pak Jaksa, saya lihat yang dibedakan itu mana? Oke, yang dibedakan adalah intinya hasil putusan kasasi, ya. Ya. Apakah para pihak dalam perkara itu tidak diberitahu oleh pengadilan? Kami belum tahu, Yang Mulia. Belum tahu. Apa tujuannya mengedarkan isi putusan Mahkamah Agung ini? Untuk memberitahukan bahwa di dalam putusan itu kami adalah penolak yang sah. Kalau tujuannya untuk memberitahukan bahwa saudara memperoleh hak di dalam putusan itu tugas jurusita pengadilan. Pertanyaan saya, apakah saudara untuk mengingatkan atau memberitahu putusannya? Jawab. Dua-duanya, Yang Mulia. Dua-duanya. Putusan Mahkamah pun akan diberikan oleh jurusita pengadilan. Ya, tidak Bapak beritahu pun akan diberitahu. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Apakah Pak Tony termasuk pihak dalam perkara ini? Betul, Yang Mulia. Termasuk. Ada berapa pihak Pak? Ada 4, Yang Mulia. Pak, Bapak beritahu semua. Benar. Benar. Ke rumahnya masing-masing. Benar. Nah, Bapak memberitahukan itu di jalan atau di rumahnya? Kami minta kepada Pak Benny untuk ke rumahnya masing-masing. Ke rumah masing-masing. Pada saat memberitahu Pak Tekno, Bapak masuk ke rumah atau di luar? Yang saya dapat laporan dari Pak Benny bertamu. Pak Benny bertamu. Ada kita lihat di video itu kejadiannya di luar rumah. Bagaimana? Benar, yang belakang mengetuk dulu. Yang saya tidak tahu di lapangan, tapi Oh, saudara tidak ada di situ? tidak ada yang Siapa di antaranya yang ada di situ selain yang paling kanan? Selain yang paling kanan, yang tengah ada di situ enggak? Ada. Nah, itu sebelum kejadian di video itu sempat enggak Pak Benny masuk ke rumahnya Pak Tekno? Tidak sempat. Kenapa tidak sempat? karena beliau sudah di luar. Beliau sudah di luar. Jadi belum sempat masuk ke rumah karena beliau sudah ada di luar. Ya. Masih ada? Ya, masih ada ya.
Cukup ya. Terdakwa, saudara punya hak untuk menyangka keterangan saksi ini berhak untuk membenarkan keterangan ini kalau saudara tidak paham terkait dengan apa hak saudara bisa diserahkan kepada penasihat hukum untuk ditanggapi di dalam pembelaan ya. Terserah mau ditanggapi langsung atau dalam pembelaan. Mana yang tidak benar jangan menjelaskan atau menilai keterangan saksi. Yang penting yang berbicara tidak benar yang mana Bapak benarkan. Yang dikatakan saudara dua ini saya tidak kenal ya. Tidak kenal. Ya, orang bisa kenal Bapak, Bapak tidak kenal orang. Ya. Contoh saya kenal Prabowo tidak kenal saya. Tidak tahu ada kalau di Surabaya itu ada yang nama Sutreno. Ya. Itu bisa dipahami ya. Yang lain, keterangan Bapak tidak benar. Ada dua orang, saya di dalam security, saya nggak tahu siapa itu ke rumah saya. Terus saya merasa terganggu. Itu aja yang boleh saya keluar. Oke, yang tengah kejadian jam berapa? Sekitar setengah 5. Setengah 5 apa? Sore. Setengah 5 sore. Bapak setengah 5 sore waktu istirahat? Waktu itu saya lagi Tiduran, ya ini kan masih jam-jam wajar ya. Ya, saya yakin itu karena ada konflik kepentingan dulu, ya. Oke, yang lain. Masalah mencekikan itu yang mulia. Saya tidak mencekik sama sekali. Ya, itu kan bahasa ya, bahasa yang disampaikan oleh penuntut umum ya. Kalau saudara kemarin sudah keterangan saksi itu saudara sudah beda. Kalau saudara cuma memegang leher, kan itu ya. Ada kemarin bilang seperti itu. Yang lain. Oke, cukup ya. Oke, itulah saudara. Namun kemudian apa? Satu lagi yang mulia. Waktu itu saya mendatangi ada satu security yang merekam video itu. Saya mendatangi yang mulia. Saya pun bukan. Ya. Intinya itu aja. Ya, ini yang menjadi permasalahan dalam dakwaan ini adalah 351. Jadi intinya adalah ada ya betul ya 351 ya. Ya, kamu 335 ya. Intinya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tekno dengan apa yang dilakukan oleh Pak Benny ya. Itu intinya seperti itu ya. Oke. Masih ada yang ditanggapi? Ada tidak? Sudah. Nah, namun demikian selengkapnya nanti dituangkan di dalam pembelaan selengkap-lengkapnya ya. Oke. Silakan saksi bertiga ke belakang. Dari penuntut umum ada saksi ahli. Oke.